Pada Januari 2022 kemarin, Microsoft mengumumkan intensi mereka untuk mengakuisisi salah satu perusahaan pembuat game terbesar di dunia, teman-teman, yaitu namanya Activision Blizzard. Dan valuasi yang diberikan oleh Microsoft untuk mengakuisisi perusahaan ini nggak main-main, teman-teman. Nilainya sebesar 69 billion US dollar atau setara nyaris 991 triliun rupiah. Itu angka yang gede banget, teman-teman. Gila banget itu angkanya. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih. Kenapa ya Microsoft mau mengeluarkan uang sebesar itu untuk membeli sebuah perusahaan game? Ada alasan apa ya? Penasaran kan? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ngeliat gue, perkenalkan nama gue Adrian TJ. Dan di channel YouTube ini biasa gue akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan creativity, innovations. Gue juga senang bahas-bahas marketing and business cases. Dan pastinya gue juga senang membahas segala hal yang berhubungan dengan personal growth. Nah, jadi kalau kalian suka seperti itu, monggo silahkan di-subscribe channel gue ini. Oke, kita balik lagi ke pembahasan. Nah, sebelum kita ngobrolin nih, kenapa Microsoft pengen banget mengakuisisi Activision Blizzard, mungkin gue di sini beri sedikit background dulu ya tentang Activision Blizzard itu sebagai sebuah company. Mungkin teman-teman gamer udah familiar dengan nama Activision Blizzard, tapi untuk teman-teman yang bukan gamers, mungkin nggak pernah dengar sebelumnya. Nah, Activision Blizzard ini awalnya adalah satu perusahaan bernama Activision Inc. yang didirikan pada tahun 1979 di California sana. Mereka membuat sebuah game yang kemudian sampai pada akhirnya tahun 2008 mereka memutuskan untuk mengakuisisi satu perusahaan game juga ya, namanya Vivendi Games. Hasil dari merger dua perusahaan ini melahirkan satu entitas baru yang sekarang kita kenal sebagai Activision Blizzard. Di bawah kepemimpinan Bobby Kotick, CEO-nya, Activision Blizzard menjelma menjadi salah satu perusahaan penghasil game-game keren yang ada di dunia ini. Bagi teman-teman yang non-gamer mungkin nggak begitu familiar dengan nama-nama seperti Call of Duty atau World of Warcraft. Tapi kalian pasti pernah denger dong yang namanya Crash Bandicoot. Masih belum pernah denger juga? Nggak mungkin kalau kalian nggak pernah main game namanya Candy Crush Saga. Atau at least pernah lah lihat temennya main game Candy Crush di HP-nya. Game-game yang gue sebutin tadi merupakan bagian dari portfolio Activision Blizzard yang memiliki user, pemain, dan fanbase yang begitu besar. Dengan hadirnya fanbase yang begitu kuat ini, tidaklah sulit buat Activision Blizzard untuk terus menghasilkan revenue yang konsisten setiap tahunnya menjual game-game ini. Dengan franchise game yang begitu banyak peminatnya, hampir setiap tahun mereka mengeluarkan versi baru dari gamenya. Contohnya, game Call of Duty hampir setiap tahun mengeluarkan versi terbarunya, meskipun mekanik gamenya gitu-gitu aja. Tetapi namanya udah ngefans ya temen-temen ya, pasti dibeli aja. Ya contohnya gue, hampir setiap tahun beli versi terbaru dari Call of Duty. Nah, pernyataan ini di mana Activision Blizzard mampu menghasilkan revenue yang konsisten dari tahun ke tahun menjadi landasan untuk alasan pertama kenapa Microsoft tertarik untuk membeli perusahaan ini. Setidaknya ada 3 revenue stream terbesar yang dimiliki oleh Activision Blizzard. Yang pertama adalah penjualan game itu sendiri. Hampir setiap tahunnya game itu dijual dengan kisaran harga 50-70 dolar. Biasanya game ini cukup dibayarkan sekali saja di depan, habis itu pemain bisa memainkan game itu sampai tuntas. Ada juga revenue subscription model, di mana Activision Blizzard meminta usernya untuk berlangganan atau subscribes untuk bisa main game. Contohnya di World of Warcraft ini. Nah, revenue stream yang ketiga adalah in-app purchase. Contohnya nih, di game Candy Crush Saga, kalian pernah dong nemuin store atau membeli barang-barang yang bisa membuat kalian atau membantu kalian progres lebih cepat dengan harga yang kalian bayarkan dengan mata uang real. Nah, dengan at least 3 revenue stream ini, Activision Blizzard mampu menghasilkan revenue yang konsisten dari tahun ke tahun. Kita lihat aja nih dari grafik ini. Dari tahun 2014 sampai sekarang, mereka memiliki tren yang positif dari sisi revenue, profit, operating income, bahkan cash flow. Melihat fundamental financial yang bagus seperti ini, gak heran kalau misalnya Microsoft tertarik banget untuk mengakuisisi mereka ini. Apalagi ini merupakan salah satu ambisi besar Satya Nadella, CEO Microsoft, untuk bisa masuk ke dalam dunia gaming.
Ketika Mark Zuckerberg mengumumkan bahwa Facebook akan menjadi Meta dan mulai masuk ke dalam dunia Metaverse, pastinya Satya Nadella sebagai CEO Microsoft mulai tersentil untuk mengakselerasi Microsoft masuk ke dalam dunia Metaverse. Hampir semua elemen-elemen lain yang bisa menjadi dasar utama membangun sebuah Metaverse sudah dimiliki Microsoft. Sebut saja cloud teknologi. Microsoft sudah punya Azure. Untuk customer device, Microsoft sudah punya Microsoft Surface. Dan untuk gaming hardware, mereka sudah memiliki Xbox. Tetapi mereka belum mempunyai intellectual property terhadap gamenya itu sendiri. Nah, Activision Blizzard ini diharapkan mampu untuk menjadi intellectual property Microsoft di dalam konten dan industri gaming. Mengenai apa yang bisa dilakukan Microsoft terhadap Metaverse melalui gaming, gue jujur sendiri belum terlalu tahu dan belum terlalu melihat. Tetapi mungkin apa yang dilakukan Roblox dan Metaverse bisa menjadi referensi dasar untuk Microsoft bisa mulai masuk ke dalam dunia Metaverse melalui gaming. Mengenai Roblox dan Metaverse ini mungkin kita bisa bahas di pembahasan lainnya ya. Nah, tapi satu hal yang pasti teman-teman, ketika Satya Nadella mengakuisisi Activision Blizzard, sudah pasti Metaverse ini menjadi salah satu hal yang ada di pikiran Satya Nadella untuk bisa menguasai dunia Metaverse itu. Salah satunya melalui jalur gaming. Corporate strategi Satya Nadella biasanya hanya muter-muter sekitaran 3C, yaitu Cloud, Content, and Creators. Kalau di Cloud Teknologi sudah ada Azure. Nah, tetapi di bagian Content dan Creators ini Microsoft masih belum terlalu meroket. Makanya Satya Nadella berharap dengan adanya akuisisi dari Activision Blizzard ini, at least di bagian konten dia bisa mengakuisisi atau memiliki hak intellectual property dari game-game dan pemain yang sudah dimiliki oleh Activision Blizzard. Belum lagi nanti kalau ada kreator-kreator game yang masuk melalui jalur Activision Blizzard untuk bisa menciptakan game-game yang mendunia. Dan gue juga merasa ini seperti balas dendam pribadi Satya Nadella. Karena dia gagal untuk mengakuisisi TikTok, dia gagal untuk mengakuisisi Pinterest, dan dia juga gagal untuk sempat mengakuisisi Discord. Mungkin saja Activision ini adalah balas dendam terakhir Satya Nadella untuk bisa masuk ke dalam dunia konten and gaming. Nah guys, itu dia tadi sedikit pendapat gue kenapa Microsoft mau mengakuisisi Activision Blizzard. Gue pribadi merasa valuasinya ini sangat besar banget, apalagi ketika Microsoft memvaluasi Activision Blizzard ini nyaris 2 kali lipat ketika daripada mereka mengakuisisi LinkedIn pada beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, dengan adanya pandemi dan segalanya ini, industri gaming adalah salah satu industri yang future proof. Di mana ini tidak terpengaruh oleh pandemi, malahan dengan adanya pandemi makin banyak orang yang menjadi gamers. So what do you think guys? Apakah menurut kalian langkah Microsoft mengakuisisi Activision Blizzard ini adalah a good one? Atau malah bisa menjadi bumerang untuk mereka di kedepannya? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya.